Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang perkara nomor 72 garing PUU garis datar Romawi 21 garing 2023 dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada persidangan perkara nomor 72 2023, acaranya adalah pemeriksaan pendahuluan. Sebelumnya kami persilakan kepada pemohon yang hadir untuk mengenalkan diri dan hadir dengan siapa gitu ya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya hadir sendiri, saya pemohon Hasanuddin Rahman Daeng Najah. Ya. Ditemani oleh istri. Ya. Sebagai pendamping? Bukan, hanya menyaksikan sidang saja. Oh, menyaksikan sidang saja. Ya. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Baik, ya, sidang ini juga dihadiri oleh Alsa UGM ya, yang pada sidang sebelumnya sudah hadir juga ya. Baru pada perkara ini, ya. Ya, baik, silakan untuk mengikuti persidangan. Selanjutnya, karena acaranya pemeriksaan pendahuluan, kami persilakan kepada pemohon yang hadir sendiri ini, istri yang mendampingi atau menemani dan tanpa kuasa ya. Ya. Silakan untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya. Tidak usah dibaca semua karena kami sudah menerima permohonan ini secara tertulis, sehingga disampaikan pokok-pokoknya saja. Kami persilakan Pak Hasanuddin Rahman Daeng Najah. Terima kasih Bapak Ketua Majelis Yang Mulia dan Bapak Ibu anggota Majelis Yang Mulia. Perkenankan saya pemohon Hasanuddin Rahman Daeng Najah untuk memberikan menguraikan ya, permohonan saya, bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi ya, untuk melakukan pengujian konstitusional suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia, maka pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Wakaf, yaitu pasal 56 yang menurut pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya sebagai pemohon mengaku memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagaimana yang diatur di dalam pasal 51 Undang-Undang ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Juga pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Antara lain, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak sebagaimana pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, hak untuk mengeluarkan pendapat berdasarkan pasal 28E ayat 3
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan yang ketiga, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut berdasarkan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun alasan-alasan permohonan pengujian Undang-Undang Wakaf, intinya adalah bahwa pemohon, ini salah satu ikhtiar pemohon di dalam penyetaraan kedudukan Badan Wakaf Indonesia atau BWI dengan lembaga negara independen non-kementerian lainnya, terutama dalam struktur negara berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan, sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 45. Pasal 56 Undang-Undang Wakaf menyatakan keanggotaan BWI diangkat untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Ketentuan ini menurut pemohon bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memberikan batas waktu urusan pemerintahan selama 5 tahun. Menurut pemohon, periodisasi pemerintahan termasuk lembaga negara independen non-kementerian seharusnya mematuhi ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut yang sebagaimana telah dijalankan oleh hampir semua lembaga negara independen non-kementerian kecuali Badan Wakaf Indonesia. Bahkan menurut pemohon, saya ambil perbandingan di dalam permohonan saya adalah saudara kandung dalam tanda petik Badan Wakaf Indonesia, yaitu Badan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Dan yang kedua adalah BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Yang keduanya selama ini berada di bawah Kementerian Agama. Keduanya adalah masa jabatannya adalah 5 tahun. Sementara BWI, Badan Wakaf Indonesia, dalam hal ini adalah hanya 3 tahun. Belum lagi 13 sampai 14 badan atau lembaga negara independen non kementerian yang semuanya bermasa jabatan 5 tahun. Bahwa menurut pemohon, kesetaraan dan penyertaan ini diperlukan dalam periodisasi masa jabatan tersebut. Apalagi di dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang menurut penilaian yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan atau periodisasi Badan Wakaf Indonesia seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara independen non-kementerian tersebut, yaitu selama 5 tahun. Pasal 55 Undang-Undang Wakaf menyatakan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Oleh karenanya, menurut pemohon, BWI berada di dalam rumpun pemerintahan, sehingga periodisasi masa jabatan selayaknya sama dengan lembaga pemerintahan non-kementerian, yaitu 5 tahun. Sehingga menjadi role model dan dapat menjadi kepastian standar, termasuk standarisasi pembatasan masa pemerintahan sesuai pasal 7 tersebut. Bahwa salah satu indikator posisi ketatanegaraan adalah masa jabatan periodisasi kepemimpinan. Dan bahwa periodisasi perencanaan pembangunan nasional sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 di mana disebut bahwa rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJM adalah 5 tahun. Bahwa pada intinya bahwa uji materi yang diajukan pemohon ini adalah salah satu bagian dari dialektika hukum yang tentu saja belum tentu benar dan belum tentu salah. Namun sebagai warga Indonesia, pemohon menggunakan hak yang dimungkinkan oleh konstitusi. Berdasarkan uraian di atas dan bukti-bukti yang telah kami lampirkan, jelas bahwa di dalam permohonan uji material ini terbukti bahwa Undang-Undang Wakaf merugikan hak konstitusional pemohon yang dilindungi, dihormati, diindahkan, dan dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karenanya diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak pemohon sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh karenanya pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
menyatakan pasal 56 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 59, tambahan negara nomor 4459 yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Wakaf, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan dan memerintahkan untuk memuatkan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian yang mulia saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasanuddin Rahman Daeng sudah berapa kali beracara di Mahkamah Konstitusi? Tahun 2016 yang mulia. Oh, pernah 2016. Pernah, ya. Waktu itu judicial review Undang-Undang APBN tahun 2015 ya. Mulia. Ya, baik ya. Karena sudah pernah dan tentu sudah juga membaca hukum acara di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang MK dan juga PMK kita tahun 2021 nomor 2 bahwa majelis pada sidang pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara itu wajib memberikan nasihat untuk kelengkapan kejelasan dari permohonan ini ya. Jadi nanti ada penasihatan dari majelis untuk disimak, dicatat dan nanti tergantung kepada pertimbangan pemohon apakah akan menjadikan bahan dalam perbaikan untuk kejelasan permohonan ini ya. Kami persilakan kepada Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Baik Yang Mulia Pak Ketua, Bapak Dr. Wahidudin Adams, terima kasih, dan Yang Mulia Prof. Penny juga saya mohon izin duluan untuk penasihatan. Begini saudara pemohon, permohonan saudara sederhana tapi memang terlalu sederhana jadinya. Sebenarnya masih banyak uraian-uraian yang bisa diinsert di permohonan ini untuk memperkuat baik dalam menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian legal standing termasuk posita dan petitum. Kalau petitum memang yang dimohonkan kan berkaitan dengan pasal 56, meskipun petitum yang saudara minta itu juga petitum yang justru akan menghilangkan pasal 56 secara keseluruhan. Pasal 56 kalau diminta dengan petitum seperti ini sepertinya menjadikan masa jabatan keanggotaan itu menjadi hilang, termasuk yang 3 tahun yang Bapak minta menjadi 5 tahun pun tidak muncul di situ. Ya, mestinya dalam perbaikan nanti supaya Bapak minta supaya permintaan itu kalau melihat posita dan rangkaian dari argumen-argumen yang Bapak bangun, sesungguhnya Bapak minta dimaknai menjadi 5 tahun di pasal 56 itu. Karena kalau untuk dapat diangkat sekali lagi itu kan menurut Bapak kan tidak salah itu. Tapi pada bagian 3 tahunnya kan. Nah, artinya rangkaian norma itu masih ada yang harus dipertahankan. Tapi kalau petitum yang Bapak bangun seperti ini sepertinya nanti hilang semua kalau MK sampai mengabulkan. Kalaupun MK tidak mengabulkan, nanti MK bisa menilai bahwa petitum Bapak ini juga petitum yang tidak mungkin bisa dikabulkan, bahkan permohonannya menjadi tidak beralasan. Kecuali nanti Bapak bisa formulasikan kembali untuk dibuat secara bersyarat sepanjang kata atau frase 3 tahun dimaknai secara bersyarat menjadi 5 tahun atau
terserah Bapak lah nanti, jangan seperti yang saat ini Bapak buat. Kemudian saya mulai dari awal dulu mengenai format permohonan dulu. Jadi permohonan Bapak ini kan berkaitan dengan pengujian pasal 56. Karena Bapak tidak menggunakan lawyer, menghadap sendiri di persidangan, saya kira dengan heading seperti ini tidak ada persoalan ya. Hanya memang kemudian di angka 1 Romawi besar persyaratan formil ini apa maksudnya ini? Karena sebenarnya setiap permohonan itu berkaitan dalam penguraian mengenai kewenangan, mengenai legal standing, uraian mengenai posita, kemudian petitum, itu semua juga persyaratan formil sebenarnya. Jadi kalau Bapak pasang ada persyaratan formil, tentunya ada syaratan material, tapi materialnya tidak muncul di sini. Nah, lebih baik memang subjudul seperti ini tidak lazim, dan memang sebaiknya nanti Bapak hilangkan saja. Jadi langsung Bapak munculkan angka huruf A besar kewenangan Mahkamah Konstitusi ini. Jadi angka 1 Romawi ini tidak ada relevansinya untuk dimunculkan, karena sekali lagi bahwa rangkaian dari A sampai D nanti sampai petitum itu sebenarnya syarat-syarat formil, tapi tidak perlu kemudian dipecah atau dibagi karena Bapak juga tidak memunculkan syarat materialnya apa gitu. Syarat materialnya sebenarnya ada, yaitu alasan-alasan, argumen-argumen berkaitan dengan posita itu material sebenarnya. Nah, kalau mau Bapak bagi di situ, sebagai konsekuensinya harus ada 2 Romawi bagian materialnya, tapi sekali lagi menurut saya tidak perlu karena itu tidak lazim. Jadi langsung saja pada bagian A, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, pada bagian kewenangan ini yang Bapak munculkan mestinya dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perkara pengujian undang-undang. Yang pertama Bapak tarik dari pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan MK salah satunya adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, judicial review itu. Kemudian Bapak juga sudah munculkan di sini di angka 4 pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kalau mau Bapak cari pasangan lagi, ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ini Bapak juga sudah munculkan pasal 29. Mungkin nanti diberi nomor sehingga Bapak breakdown yang rapi, sehingga ada lagi satu di Undang-Undang P3 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, juga disebut tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili salah satunya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, oleh karena itu Bapak langsung tutup saja di poin terakhir, berdasarkan dasar hukum atau ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Oleh karena permohonan aku adalah berkaitan dengan pengujian undang-undang, khususnya pasal 56 Undang-Undang tentang wakaf. Oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, gitu saja sudah cukup. Nah, kemudian baru B muncul, kedudukan hukum atau legal standing. Bapak sudah mencantumkan pasal 51, kemudian putusan-putusan MK berkaitan dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional, itu juga sudah ada di sini, tinggal merapikan saja. Kemudian ditambah Pak berkaitan dengan anggapan kerugian konstitusional Bapak itu Bapak uraikan, kemudian dikaitkan dengan pasal yang Bapak jadikan dasar pengujian, ini juga sudah ada 28C, 28E dan seterusnya ini. Kemudian diformulakan bahwa Bapak sebagai apa istilahnya kalau di tempat Bapak itu, komisioner atau anggota. Kemudian ada praktek ketatanegaraan, kalau Bapak menggunakan istilah tadi lembaga independen non kementerian, nah, yang seharusnya mempunyai perlakuan yang sama, tapi untuk undang-undang ini tidak memberikan perlakuan yang yang setara dengan
masa berlakunya masa jabatan anggota sebagaimana yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain yang mempunyai sifat yang sama sebagai lembaga independen non kementerian itu. Itu Bapak uraikan di situ di dalam membentuk memberikan penguatan kaitannya dengan legal standing itu. Nah, kemudian dalam pusitanya Bapak terlalu sederhana, mungkin nanti bisa ditambahkan meskipun tidak terlalu banyak karena memang substansi permohonan Bapak ini memang sebenarnya sederhana. Tidak ada salahnya kemudian Bapak bisa mengutip putusan MK yang terkait dengan, mungkin ada juga MK pernah mendeklar di dalam putusannya, apakah di amar ataukah di pertimbangan hukum, berkaitan dengan bagaimana memberikan perlakuan terhadap kesetaraan masa jabatan itu. Tapi saya tambahkan juga, saya ingin nanti Bapak juga komparasi atau masukkan juga argumen begini Bapak. Apakah berkaitan dengan masa-masa jabatan itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi? Nah, Bapak mohon nanti dijelaskan. Meskipun saya yakin Bapak punya pandangan juga atau mungkin putusan MK juga yang menetapkan bahwa berkaitan dengan masa jabatan itu juga MK pernah memutus atau memberikan pemaknaan yang mengandung esensi kesetaraan, misalnya penyetaraan itu. Nah, bagaimana Bapak kemudian bisa menghindari adanya prinsip bahwa itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang atau open legal policy, tapi kemudian MK bisa menyimpangi itu dalam tanda petik, yang open legal policy itu kemudian bisa dipertimbangkan oleh MK menjadi pilihannya, bahwa MK bisa mengambil alih yang sebenarnya itu open legal policy menjadi MK menganggap berwenang itu. Termasuk Bapak sudah memutus di sini putusan soal KPK, tapi mungkin tolong nanti kami bisa diberikan kutipan pertimbangan sedikit Pak yang stressingnya mengenai itu Pak, kesetaraan, kemudian pelakuan yang sama. Kalau di sini Bapak hanya menggunakan istilah equal itu di dasar pengujian di konstitusi apa sih equal itu, atau kalau kita boleh mengaitkan dengan pasal 28 dan seterusnya yang Bapak jadikan batu uji itu atau dasar pengujian ini, persisnya seperti apa sih narasi yang harus disebutkan untuk memposisikan equal atau menyetarakan dengan equal itu, sehingga lebih clear kalau Bapak kemudian nanti bisa menarasikan lebih lengkap. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan pusita, Bapak saya mohon dibantu untuk dijelaskan juga apakah kalau kami menyebut mestinya badan wakaf atau apa Bapak? Badan wakaf. Badan Wakaf Indonesia yang mulia. Badan Wakaf Indonesia ini sebenarnya apakah bisa apple to apple kalau dipersamakan dengan lembaga-lembaga independen non kementerian? Nanti mohon dinarasikan juga di argumen, sehingga beralasan untuk kemudian menjemput hak yang sama untuk diberlakukan yang sama itu Pak. Tolong nanti diberikan pandangan yang lebih lengkap soal posisi badan wakaf tadi, dan kemudian keterkaitan dengan dua badan yang terkait yang sudah diperlakukan 5 tahun itu. 5 tahun itu menarik itu untuk kenapa yang dua yang terkait dengan ini. Nah, posisinya seperti apa yang dua ini? Apakah ini mitra ataukah subordinat, atau sebenarnya satu kelembagaan yang mempunyai sinergitas yang direpresentasikan oleh
3 unit itu nanti tolong kami mungkin itu saja Pak Ketua, karena ya permohonannya sudah cukup cukup sederhana, dan sehingga untuk memberikan pandangan-pandangan dari hakim juga saya kira sekali lagi mengenai petitum tadi mohon dicermati supaya karena sekali lagi Bapak meskipun sudah pernah beracara tapi sudah tahun 2016 ya Pak, itu sudah lama, dan dari permohonan ini Bapak sepertinya sudah banyak yang lupa bahwa ada hal-hal yang menjadi karakter permohonan di MK yang Bapak masih belum cakupkan di sini, sehingga nampak bahwa Bapak sudah cukup lama itu tidak bersentuhan dengan permohonan lagi di Mahkamah Konstitusi. Tapi nggak apa-apa, ini kan baru sidang pendahuluan, nanti masih ada kesempatan untuk perbaikan. Itu saja Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Dr. Soehartoyo. Selanjutnya kami persilakan kepada Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua, Pak Dr. Wahyudana Hadam, dan Yang Mulia Pak Soehartoyo, anggota panel. Tampaknya sudah banyak yang disampaikan tadi ya, Pak Hasanuddin, panggilnya apa? Oh Pak Daeng, ya Pak Daeng. Ini Pak Daeng tinggal di mana Pak Daeng? Oh Samarinda, pantas istrinya ikut ke sini ya? Saya mahasiswanya Ibu dulu. Ya. Pantas istrinya ikut ke sini ya? Nungguin ya. Saya kira tidak bertempat tinggal di Jakarta ya? Bolak-balik Prof. Oh, saya sebagai anggota Badan Wakaf Indonesia jadi lebih banyak di Jakarta. Kebetulan anak-anak juga kuliah di Jakarta. Oh di Jakarta, ya. Cuma masih pakai alamat Samarinda ya? Iya, katanya Samarinda. Karena saya juga sekaligus sebagai notaris. Oh notaris masih ya, aktif? Saya notaris aktif, di Samarinda ya. Masih aktif? Masih aktif. Oh, kok bisa aktif juga? Ya. Boleh ya? Oke, itu urusan lain ya. Baik ya, ini saya kira permohonan Pak Daeng ini ya memang singkat sih, sebenarnya hanya 5 halaman. Tapi seharusnya dikasih nomor halaman Pak. Ini nomor halamannya nggak ada nih. Paragrafnya ada DD ini ya. Tapi nomornya tolong kasih nomor halaman ya Pak ya, Pak Daeng ya. Kemudian saya tambahkan aja, kewenangan mahkamah ini memang harus dilengkapi dengan undang-undang yang terbaru Pak Daeng ya. Yaitu Undang-Undang MK terbaru, Undang-Undang 7 2020 yang mengubah Undang-Undang 24 2023 itu ya. Kemudian Undang-Undang tentang pembentukan peraturan undang-undangan juga yang terbaru Pak ya. Ini belum ada sama sekali, nanti dimunculkan Undang-Undang 12 tahun 2011 yang sudah diperbaiki, diubah sampai yang sekarang ini Undang-Undang 13 tahun 2022. Tolong diperbaiki Pak ya nanti Pak ya, dilengkapi. Kemudian memang di sini memang tidak ada nih penjelasan soal syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Ya, pertama mengenai tadi haknya sudah ada di sini. Haknya adalah hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu ada 3 ya. Terus ini uraian-uraian memang tadi tidak ada nih, A, B, C, D, E ini yang belum ada Pak. Diuraikan nanti Pak ya. Sudah dicantumkan tapi belum diuraikan di sini. Nah, tolong diuraikan untuk menunjukkan bahwa memang ada persoalan yang kemudian persoalan itu berkaitan dengan anggapan kerugian konstitusional dari pemohon ya, sehingga kuat nanti persoalan legal standingnya di situ Pak. PMK-nya diganti Pak, jangan PMK yang lama, PMK 2 2021 ya. Itu dimunculkan di sini. Kemudian ini kalau dilihat dari alasan permohonan, ini batu ujinya harus jelas Pak. Apakah hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang sudah disebutkan di syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu, yaitu pasal 28C ayat 2, kemudian 28E ayat 3, termasuk 28I ayat 2, itu juga akan dijadikan batu uji. Atau kemudian batu ujinya berbeda. Memang bisa anggapan konstitusionalnya itu kemudian dengan batu uji sama juga boleh, berbeda juga enggak apa-apa gitu ya. Nah, di sini harus ada kejelasan. Karena di sini muncul lagi pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, apakah itu akan jadi batu uji? Ya, itu harus ada kejelasan, Pak ya. Ini belum ada kejelasannya sama sekali soal batu ujinya. Kenapa? Karena di dalam halaman berikutnya di alasan-alasan permohonan huruf B itu kesannya itu ingin mengujikan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar begitu.
Ya kan? Sementara kalau kita lihat pasal 7 ini kan bukan bicara mengenai periodisasi jabatan-jabatan lembaga negara, ini kan menyangkut masa jabatan presiden dan wakil presiden gitu. Apa korelasinya kemudian mengaitkan dengan pasal 7? Nah, ini kesannya ini harus patuh kepada undang-undang, itu harus patuh kepada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mencantumkan pasal-pasal dari konstitusi itu harus ada kejelasan. Nah, ya Pak ya, Pak Daeng. Terus Pak Daeng ini tampaknya memang melihat pada putusan yang baru ya kemarin ya, 112 berkaitan dengan Undang-Undang KPK kan Pak? Tampaknya begitu ya Pak? Ya, kemudian mengajukan permohonan ini ya. Nah ini tolong kalau kemudian membaca putusan 112 lah, dilihatlah secara utuh putusan itu sampai ke dissenting opinionnya juga, silakan nanti dipelajari juga di situ ya. Nah di situ dilihat nanti bagaimana kemudian menjadi referensi untuk melihat bagaimana kemudian persoalan-persoalan yang terkait dengan kerugian hak konstitusional di sana, kemudian batu ujinya itu bagaimana kalau kemudian menjadi referensi untuk dilihat di permohonan ini. Jadi mengutipnya nih kayaknya ini sangat minimalis sekali gitu loh. Jadi tidak nampak persoalan-persoalan konstitusionalitas normanya di situ ya. Tolong nanti ketika mengutip itu harus ada kejelasan, dibangun sedemikian rupa ya, ada bangunan yang sangat jelas terkait benar nggak sih sebetulnya pasal 56 dari Undang-Undang Wakaf itu bertentangan dengan batu ujinya itu. Nah, batu ujinya harus ditentukan ya. Apakah pasal 27 termasuk di dalamnya, 28 itu yang mana ya, karena sini hanya menyebutkan 27 dan 28 UUD 1945. Sementara pasal 28 itu kan banyak sekali. Yaitu harus ada kejelasan ya. Tolong nanti benar-benar diuraikan secara komprehensif soal ini ya, apalagi ini kan Pak Daeng sendirian ya bekerjanya. Jadi harus komprehensif sekali. Termasuk di dalamnya kenapa kok ini diajukan? Cari dong doktrin yang menguatkan apakah betul badan wakaf ini termasuk important konstitusional ya. Coba dicari dalil yang menguatkan soal itu ya, dengan doktrin-doktrinnya apa ya. Apakah termasuk important konstitusional dari lembaga yang dibentuk sebagai badan wakaf itu. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan, kaitkan misalnya dengan undang-undang yang lain yang satu klaster, yaitu undang-undang zakat ya, yang sudah 5 tahun itu ya. Nah itu coba dikaitkan dengan berbagai macam undang-undang lainnya untuk melihat satu klaster itu sebenarnya bagaimana pengaturan berkaitan dengan masa jabatan itu ya. Tapi pesan saya di sini adalah nanti pembacaan terhadap putusan nomor 112 itu harus betul-betul secara komprehensif betul ya, untuk bisa memahami secara utuh apa sesungguhnya isi dari putusan 112 itu ya. Apakah memang bisa di-refer untuk kemudian dijadikan model untuk permohonan yang diajukan oleh Pak Daeng ini ya. Termasuk di sini tiba-tiba mengaitkan dengan RPJM 5 tahunan. Itu apa kemudian korelasinya ya. Ini hanya penggalan nih kayaknya nih. Penggalan dari permohonan 112 diambil sedikit-sedikit masuk ke sini nih kayaknya nih. Kalau saya melihatnya ini ya Pak Daeng ya. Ya, tolong nanti dilihat secara komprehensif ya Pak Daeng ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini terkait dengan petitum Pak. Ya saya juga sama ini, kalau petitumnya yang diminta Pak Daeng seperti angka 2, angka 1 diperbaiki nanti Pak Daeng ya. Gak usah menerima lagi disebutkan, tapi mengabulkan begitu kan, sudah diterima permohonannya. Tinggal mengabulkan atau tidak itu soal lain nanti ya. Yang angka 2 Pak, ini angka 2 ini kan Pak Daeng menyikat ini Pak. Dibuang habis, disikat habis nih pasal 56. Lah terus gak ada masa jabatan kalau gitu misalnya dikabulkan. Masa jabatannya hilang dong badan wakaf ini, ya kan Pak? Nah, ini terus rumusannya nanti diikuti format rumusan dalam PMK 2/2021 ya. Jangan disebutkan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf Bukti P2, yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945. Ya, ini pakailah format bakunya
ya. Nanti bisa lihat referensi-referensi putusan-putusan MK atau permohonan-permohonan yang lainnya, terutama yang dikabulkan gitu ya. Coba dilihat di situ ya, bagaimana kemudian rumusan kalau membuat petitum itu ya. Jadi ini monggo terserah kepada Pak Daeng, mintanya nanti kepada MK mohonnya seperti apa, tetapi yang jelas jangan dengan format seperti ini ya. Tapi kalau kemudian dinyatakan bertentangan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya harus dipertimbangkan juga, berarti nggak punya masa jabatan lagi kalau gitu ya, kalau andai kata itu dikabulkan. Ya, saya kira itu tambahan dari saya untuk beberapa hal berkenaan dengan permohonan Pak Daeng ini ya. Begitu dari saya Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Prof. Eni. Begitu ya Pak Daeng. Saya tidak tambahkan lagi, sangat lengkap, cukup, dan tadi sudah ditunjukkan lagi PMK kita 2021 itu di sana sangat rinci tentang apa isi format dari sebuah permohonan. Tadi sudah sebutkan, dan memang ini pemohon sudah menegaskan bahwa ini kapasitas perorangan ya. Ya, hanya menyebutkan memang pekerjaannya di sini anggota Badan Wakaf, tidak mewakili Badan Wakaf itu ya. Ya, sebab mewakili dia harus dijelaskan di undang-undang wakafnya, peraturan pemerintahnya, kan itu ada peraturan pemerintahnya, dan peraturan-peraturan Badan Wakaf itu siapa yang mewakili apa badan itu keluar, terutama di pengadilan. Tapi kalau di sini saudara menyebutkan memang ini perseorangan, saya kira saya tidak perlu menambahkan lagi. Ikuti apa yang disampaikan oleh yang mulia tadi, dan kemudian PMK 2 2021 itu dilihat saja ya. Jadi bentuk-bentuk putusan itu ya sampai ya konstitusional bersyarat yang dimaknai juga ada sudah di sana ya. Ya. Jadi sekali lagi nanti apa yang kami sampaikan bisa menjadi pertimbangan atau bahan untuk memperjelas atau mengelaborasi lagi permohonan ini sehingga bisa lebih sempurna ya. Ada hal-hal yang mau disampaikan nggak? Cukup ya mulia. Ya, untuk tenggang waktu perbaikan ini tanggal sidang pertama hari ini 25 Juli. Tanggal penyerahan perbaikan itu Senin 7 Agustus 2023 ya. Siap ya mulia. Ya, baik hard copy serta soft copy diterima di MK paling lambat pukul 10. Ya, sidang selanjutnya ditentukan kemudian oleh mahkamah dan akan diberitahukan kepada pemohon melalui kepanitraan. Jika tidak ada lagi, ya terima kasih kehadirannya, dan juga adik-adik tahu anak-anak ya dari mahasiswa UGM ya, ini Prof. Eni tidak ada yang tidak kenal ya di sana ya. Ya, ya. Semoga terus ya mungkin hadir pada acara yang lain juga ya. Silakan diikuti, disimak, menjadi pengalaman atau mungkin lebih dari itu motivasi dalam pengembangan studi, pengembangan tugas-tugas atau pengembangan ke depan lagi ya. Demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 72 PUU 21 Romawi 2023 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.